Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Fitra dari kelompok 7 Skeleton. Asal saya dari Sumeneb, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika mahasiswa generasi Z. Yang pematerinya tadi siang disampaikan oleh Putri Lailatul Maghfirah. Etika sendiri menurut Mbak Putri Lailatul Maghfirah adalah etika panduan batin yang menentukan kita dalam memilih tindakan yang benar dan bijaksana. Tetapi menurut saya etika adalah cara seorang berperilaku sopan santun kepada orang lain dan bagaimana orang tersebut membalas hal tersebut. Etika sendiri ada beberapa macam. Yang pertama etika umum. Etika umum menyangkut tentang kejujuran, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab. Kejujuran tentu saja orang-orang berkata jujur kepada orang lain. Keadilan yaitu bertindak adil kepada sesama. Toleransi menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka. Dan tanggung jawab merupakan mengerjakan apa yang menjadi tugas dari seorang tersebut. Yang kedua ada etika khusus. Etika khusus sendiri adalah etika yang ada di dalam suatu pekerjaan, biasanya seperti dokter yang merawat pasiennya atau kuli yang mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh mayornya. Yang ketiga etika deskriptif, yaitu etika saat menganalisis suatu proyek atau pekerjaan yang sedang dilakukannya. Yang keempat merupakan etika profesional, hampir sama seperti etika khusus, yaitu menyangkut tentang pekerjaan dari seseorang. Etika dasar dari mahasiswa ada 6. Yang pertama berpakaian rapi. Berpakaian rapi di sini dimaksudkan untuk mahasiswa harus berpakaian sesuai apa yang menjadi ketentuan daripada dosen, pengajar atau pembimbingnya. Seperti ada sebagian dosen yang membolehkan mahasiswa memakai kaos berkerah, tapi sebagian juga ada yang tidak. Contoh lain, ada dosen yang memperbolehkan celana jeans, ada juga dosen yang tidak bolehkan celana yang dipakai harus kain, wajib kain. Yang kedua, mematuhi aturan. Sudah jelas setiap tempat ada aturan yang harus dihormati, serta peraturan tersebut harus dipatuhi. Yang ketiga, tutur kata baik, yaitu para mahasiswa tidak seharusnya berkata-kata kasar atau tidak sopan kepada mahasiswa lain, mau kepada dosen atau mahasiswa lain. Yang keempat, menghargai keberagaman dari yaitu menghargai keberagaman, karena dalam suatu kampus atau universitas tidak hanya dalam lingkup daerahnya saja maupun sekitar daerahnya saja, tapi bahkan ada yang jauh dari daerah tersebut, seperti di UTM kan di Madura. Ada juga yang sangat jauh dari Papua masuk ke UTM. Jadi kita harus menghargai
menghargai perbedaan dari suku atau ras yang dimiliki suku luar Madura. Yang kelima, kerjasama dan kolaborasi. Hal ini cukup penting bagi para mahasiswa karena jikalau teman mahasiswa lain mengalami kesulitan, seharusnya mahasiswa yang tahu cara mengatasi kesulitan tersebut bisa berkolaborasi atau mengajari mahasiswa-mahasiswa yang tidak tahu, sehingga kerjasama di antara para mahasiswa bisa terjalin. Yang terakhir yaitu menghormati dosen serta staf yang bertugas. Menghargai seseorang tidak hanya dipandang dari pangkat atau harkat martabat yang dimilikinya, tapi seberapa mulia pekerjaan yang seberapa bermanfaatnya pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti dosen wajib memang kita hormati, tapi staf juga wajib kita hormati dan tidak patut kita cela. Selanjutnya, etika di era digital. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, stop menyebarkan berita-berita hoax. Kita sebagai mahasiswa seharusnya memilih berita-berita apa yang harusnya disebarkan dan juga tidak disebarkan. Yang kedua yaitu secukupnya, yaitu mencari informasi yang secukupnya saja, tidak terlalu sensitif atau secukupnya ranah mahasiswa saja. Yang kedua, yang penting seperti hampir sama seperti secukupnya, yaitu tidak terlalu melampaui apa yang dicari oleh hak-hak mahasiswa. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu berhati-hati dalam bermain sosial media. Sosial media biasanya meninggalkan jejak-jejak digital yang dapat di-track oleh seseorang. Jadi jikalau Anda sukses suatu hari nanti, keburukan Anda di media sosial bisa terekam jejaknya. Yang selanjutnya, etika dalam berkomunikasi. Sebagai mahasiswa, panduan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa lain haruslah tepat agar mempermudah komunikasi antar mahasiswa. Seperti contohnya, kita mahasiswa sulit untuk menyampaikan pendapat. Kita harus belajar bagaimana public speaking agar siapa orang-orang yang mendengarkan dapat mengerti. Peran mahasiswa sendiri ada 9. Yang pertama, agent of change, hero of stock, guardian control, moral force. Yang kelima, peran mahasiswa ada 9. Yang pertama, agent of change. Yang kedua, hero of stock. Yang ketiga, guardian control. Yang keempat, moral of force. Yang kelima, social control. Yang keenam, kontrol politik. Segitu saja peran etika Gen Z, generasi Z
pada mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Fauzan Fitra. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.